Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat Isya dan qiyamul lail yang dirahmati Allah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, walaupun langit membasahi bumi dan menyirami, membuat suasana akan lebih sejuk, akan tetapi tidak menghalang bagi kita untuk kita ayunkan langkah kita. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan ini dapat memperberat mizan kita nanti kelak di hari akhirat. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasul mengatakan dan mengingatkan kepada kita, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Siapapun yang berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia berada di tengah kegelapan malam, akan tetapi malam tersebut akan menjadi terang benderang. Begitulah jelasnya manhaj hidup umat Islam ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan yang mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempertemukan kita dengan Ramadan kali ini. Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan ini. Salah satu hal yang terpenting yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Sehebat apapun orang-orang terdahulu di dalam menjalani kehidupannya, baik mereka mempunyai kekuasaan ataupun mereka mempunyai harta kekayaan, namun pada saat mereka tidak hidup seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka mereka akan mengalami yang dinamakan dengan halak. Halak itu adalah kebinasaan. Allah mengingatkan kita di dalam surat Qaf ayat 36 dan 37 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqabu fil bilad hal min mahis. Bahwasanya berapa banyak kaum-kaum sebelum mereka itu diutus ke atas muka bumi ini, dan mereka semuanya mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi Allah hancurkan kehidupan mereka
Kenapa Allah hancurkan kehidupan mereka? Dikarenakan mereka tidak taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini merupakan sebuah pelajaran penting. Kalau kita ingin melihat bagaimana adikdayanya orang-orang terdahulu, maka kita akan terperangah mata kita. Alhamdulillah, kami sempat belajar di Mesir dan sempat dibawa jalan-jalan oleh Al-Azhar pada saat musim saif, atau dikenal juga dengan summer. Setiap liburan musim panas, Al-Azhar membawa anak-anak didiknya untuk melakukan perjalanan, melihat bagaimana suasana alam. Dan salah satu perjalanan yang dibawa oleh Al-Azhar pada saat itu adalah untuk mengikuti mukhayyam di Luxor. Luxor itu merupakan salah satu tempat di mana ayat yang diceritakan tadi di dalam Al-Quran itu adalah bentuk nyata dari apa yang ditinggalkan oleh sejarah. Di Luxor itu ada yang dinamakan dengan bangunan yang dibangun oleh Akhtun Amun, salah seorang raja atau disebut juga dengan Fir'aun. Maka salah satu bangunannya itu adalah gunung yang dipahat. Gunung yang sangat besar itu dipahat sehingga berbentuk tangga. Pada saat kita menaiki tangga itu sangat lelah. Begitulah jauhnya tangga tersebut. Dan di atas gunung tersebut, disitulah dimakamkan beberapa raja-raja Mesir, beberapa orang-orang hebat. Mereka itu dimumikan di situ. Ini merupakan salah satu bentuk bagaimana adikdayanya dan bagaimana kuasanya mereka di saat mereka membangun, memahat gunung. Akan tetapi apa akhir dari cerita mereka? Pada saat mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan hancurkan mereka. Hari ini kekuasaan kita itu tidak sebanding apapun jika kita ingin membandingkan dengan apa yang telah diberikan kepada orang-orang terdahulu. Maka oleh sebab itu, pada saat ayat ini menceritakan hum asyaddu minhum batasyan fanaqabu fil bilad, dan mereka meninggalkan jejak-jejak tapak tilas. Sejarahnya itu masih ada sampai dengan hari ini. Pasak-pasak tiang kerajaan Fir'aun itu tidak bisa kita rangkul dengan rangkungan tangan kita. Begitulah besarnya pasak tiang tersebut. Bahkan kalau seandainya Bapak Ibu pernah melihat piramid, batu-batu piramid itu seolah-olah itu tidak mungkin akan bisa dibawa dan diangkat oleh manusia. Begitulah hebatnya kekuatan pada saat itu dan teknologi yang digunakan oleh Fir'aun pada saat mereka membangun sebuah kerajaannya. Namun apa yang ceritanya? Pada saat mereka tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka mereka tidak ada tempat mereka untuk berlari. Tidak ada bagi mereka tempat untuk bersembunyi. Kenapa? Karena azab dari Allah itu tidak akan pernah terlewatkan bagi orang-orang yang mengingkari terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Peringatan seperti itu hanya akan berlaku. Kisah-kisah seperti itu hanya akan bermanfaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang mempunyai hati. Ini yang paling penting. Berapa banyak kisah yang sudah kita dengarkan dari Al-Quran, akan tetapi kisah tersebut tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang yang mendengarkan, dikarenakan mereka hanya mendengarkannya dengan telinga. Tapi di dalam surat tersebut Allah mengatakan bahwasanya inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya kisah-kisah yang diungkapkan di dalam Al-Quran ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran kepada siapa? Kepada bagi mereka yang mempunyai hati. Ini yang sangat terpenting. Pada saat kita menyebutkan hati, bukan hati-hati. Kalau diandainya ditambah satu lagi hati, maka itu akan bermakna lain. Maka ini yang sangat penting bagi kita pada saat kita mengedepankan hati. Lihatlah bagaimana ketulusan hati Nabi Ibrahim. Kita mempelajari bagaimana ketulusan Nabi Ibrahim pada saat beliau meminta kepada Allah. Dan pintaan ini sebenarnya yang harus kita ulang-ulang sebenarnya. Seakan-akan Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kepada kita semuanya, wahai umat Muhammad, pintalah kepada Rabbmu, pintalah kepada Tuhan. Apa yang dipinta oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim meminta, wala tuhzini yawma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim.
Ini adalah sebuah permintaan. Dan beberapa ulama di Timur Tengah, mereka menganjurkan pada saat kita bangun qiyamul lail, bacalah ayat ini sebagai pembuka di dalam qiyamul lail kita. Agar apa? Agar terasa hati kita ini. Apa maknanya? Yauma la tuhzani wa la tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hina aku pada hari kebangkitan. Kenapa? Hari tersebut adalah hari yang memang sangat hiruk pikuk. Kehidupan hari tersebut adalah sangat luar biasa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana anak itu tidak akan bermanfaat bagi seorang ayah. Anak itu tidak akan bermanfaat bagi seorang ibu. Dan begitu juga dengan harta yang dimiliki oleh orang. Harta sebanyak apapun yang dimiliki oleh manusia pada hari itu, dia tidak akan bermanfaat. Illa man atallahu biqalbin salim. Kecuali mereka yang mempunyai anak dan mempunyai harta, mempersembahkan ke semua dalam aktivitas kehidupannya itu dengan qalbun salim. Mereka menjadikan anaknya itu adalah sebagai persembahannya, sebagai pengabdiannya kepada Allah. Dia mendidik anaknya bukan dikarenakan sekeping dunia yang ingin diraih oleh anaknya. Dia memasukkan anaknya ke pondok pesantren bukan dikarenakan ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Akan tetapi dia menginginkan anaknya agar ada penerus yang akan memperjuangkan agama Allah ini. Pada saat dia memiliki harta, maka dia jadikan hartanya itu dengan qalbun salim, dengan hati yang tulus. Dia menjadikan hartanya bukan hanya untuk dihitung-hitung, dipositokan di dalam perbankan, akan tetapi dijadikan hartanya bekerja untuk kehidupan setelah kematiannya. Inilah pelajaran yang terpenting pada saat Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwasanya illa man atallahu biqalbin salim, kecuali siapa saja yang mendatangi Allah dengan hati yang salim. Para mufassirin mengungkapkan beberapa makna kenapa di dalam Al-Quran ada kata-kata yang digunakan dengan ja'a dengan ata. Apa yang membedakan pada saat Al-Quran mengatakan dengan kata-kata ja'a dengan kata-kata ata? Para mufassirin mengungkapkan bahwasanya setiap ungkapan kata-kata Al-Quran menggunakan kata-kata ja'a itu menunjukkan adanya masyaqqah, adanya beban yang sangat berat, sebagaimana yang Allah firmankan pada saat Nabi Ibrahim mendatangi Allah, izja'a rabbahu biqalbin salim. Dan pada saat Nabi Ibrahim mendatangi Allah dengan hati yang salim, bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim? Kalau seandainya kita melihat tapak tilas perjuangan Nabi Ibrahim, sungguh luar biasa perjuangannya. Bukan dengan perjuangan seperti yang kita korbankan hari ini terhadap agama Allah. Bayangkan, setelah sekian puluh tahun tidak mempunyai keturunan, Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Dan ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Pada saat Nabi Ibrahim meletakkan istri tercintanya fi wadin ghaira zi zar'in, di tempat yang tidak ada satupun tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ini adalah sebuah perintah dari Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menolak dan tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dia menerimanya dengan tulus, dengan hati yang bening. Ini adalah sebuah pelajaran penting kepada kita hari ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Berapa banyak di antara perintah Allah yang hari ini kita masih menimang-nimangnya. Lihatlah bagaimana pelajaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Pada saat beliau diperintahkan untuk meninggalkan anak istrinya, maka beliau menjalankannya. Begitu juga dengan istri tercinta. Pada saat Nabi Ibrahim ditanyakan, apakah wahai Ibrahim engkau melakukan ini dikarenakan perintah Allah? Pada saat dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya, ini adalah perintah Allah. Maka sang istri itu tega dan rela ditinggalkan di tempat yang penuh dengan tidak ada kehidupan di sana. Ini adalah pelajaran penting Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana pada saat ada suatu perintah dari Allah, maka perintah tersebut ditelan mentah-mentah. Sehingga saya sering mengatakan bahwasanya ketaatan itu adalah tanpa batas dan tanpa syarat. Ketaatan itu adalah tanpa batas dan kepatuhan itu tanpa syarat. Inilah yang harus kita tunjukkan. Kenapa? Dikarenakan pada saat seseorang itu
taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka pada saat tersebut orang tersebut ada dalam keadaan ma'iyatullah, maka orang tersebut akan selalu dipelihara oleh Allah. Sebagaimana ketulusan Nabi Ibrahim pada saat beliau meminta kepada Allah, pada saat Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Pada saat itu Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai imam. Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai imam. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada saat Allah memberikan sesuatu kepadanya, namun beliau tidak hanya puas dengan pemberian tersebut. Nabi Ibrahim meminta wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim meminta, bukan hanya aku yang akan menjadi pemimpin, wa min dzurriyyati. Lihatlah bagaimana ketulusan hati Nabi Ibrahim. Hari ini berapa banyak di antara kita pada saat kita melihat ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kita mensyukurinya dan kita mendoakan agar nikmat tersebut akan terus diberikan kepada orang tersebut. Namun berapa banyak di antara kita yang mempunyai hati pada saat melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, ada rasa kebencian, ada rasa kedengkian. Ini yang paling sangat dilarang di dalam Islam. Hati ini memang harus disucikan. Hati ini memang harus dibersihkan, dikarenakan hati merupakan sultan yang akan memerintahkan semua jawarih. Semua anggota tubuh ini akan diperintahkan oleh hati. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.